dikasih bisnis sukses. Ya. Lah orang ini anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ini berarti dunianya sukses, akhiratnya sukses. Boleh kita mengajar sukses dalam hal dunia, boleh, cuman harus dibarengi dengan kesuksesan akhirat. Karena sesungguhnya kesuksesan hakiki adalah kesuksesan akhirat. Kesuksesan hakiki adalah kesuksesan apa? Akhirat. Ya. Kita sedikit mencoba untuk menerima semua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdamai dengan diri kita sendiri. Begini, apapun yang kita cari, baik kesuksesan, baik dunia, baik harta, itu semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun, sekuat Anda, waktunya dihabiskan untuk mencari kesuksesan, untuk mencari harta sebanyak mungkin, Allah akan membagi sesuai dengan yang sudah Allah tentukan. Tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Tidak akan tambah, tidak akan apa? Berkurang. Kalau Anda hari itu Allah kasih rezeki segitu, sehebat apapun Anda mencari rezeki, sekuat apapun, selelah apapun, Allah akan kasih segitu. Tidak akan tambah, tidak akan kurang. Baik dari jalan yang halal atau dari baik jalan yang haram. Baik dari jalan yang halal atau jalan yang apa? Haram. Contoh, berarti orang ini nih salah kalau ada beranggapan begini. Kayaknya kalau saya mencari rezeki ini dari jalan yang halal ini dapatnya segini, tapi kalau jalan yang haram akan menjadi lebih banyak. Itu salah. Contoh, kalau main judi kayaknya lebih banyak nih hasilnya. Kalau dagang hasilnya sedikit nih misalnya begitu. Enggak begitu. Jadi mencari rezeki itu, baik Anda dari jalan yang halal, ya dapatnya segitu. Dari jalan yang haram, ya dapatnya segitu. Tinggal jalannya, kamu mau milih jalan yang halal atau jalan yang haram. Cuma itu. Allah kasih rezeki nih di depan. Nih rezekinya ente. Ini ada jalan dua. Ada jalan berapa? Nah, ini yang halal, ini yang haram. Ente rezekinya segini nih, misalnya ada 300.000 nih misalnya. Ente mau dari jalan, kamu mau dari jalan yang halal, ya tetap dapatnya 300.000. Ente mau dari jalan yang haram, ya dapatnya 300.000. Tidak akan tambah, tidak akan kurang. Allah sudah tentukan begitu. Jelas nggak maksudnya? Jelas. Iya, tidak. Berarti kata-kata ini salah nih. Berarti ada orang mengatakan begini. Yang halal aja, yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Itu salah besar. Karena hakikatnya yang Allah berikan kepada Anda pasti segitu. Tidak akan tambah, tidak ada yang kurang. Berarti kalau ada orang mencari rezeki dari jalan yang haram, sudah dapatnya segitu, tetap rugi enggak? Rugi, bakalnya dapatnya segitu. Saya teringat ada kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Khulafaur Rasyidin, sahabatnya Rasulullah SAW setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Sayyidina Umar itu membawa binatang namanya apa? Jaran, ya, kuda. Sayyidina Umar naik kuda. Sayyidina Umar masuk masjid, mau sholat. Di depannya ini ada orang yang jaga jaran, jaga kudanya. Namanya apa kalau di sini? Tukang parkir lah. Kalau pakai motor pun pakai tukang parkir ya. Iya. Sayyidina Umar ngomong, "Pak, ini saya jaga jarannya ya. Saya mau sholat zuhur dulu." Karena sudah masuk zuhur. Iya. Kemudian Sayyidina Umar sholat zuhur. Setelah selesai ibadah, sholat zuhur, sholat sunnah, Sayyidina Umar keluar. Kudanya masih ada, tapi yang buat naik itu di atas punggungnya kuda, namanya pelana. Itu nggak ada pelananya. Orangnya juga tukang parkirnya nggak ada. Kalau misalnya nih Anda parkir motor, joknya nggak ada, atau spionnya nggak ada,
Kira-kira Anda akan menuduh siapa ini? Gak ada orang di situ, cuma motor Anda dan orang yang tadi cuma satu. Kira-kira ente menuduh siapa ini? Kira-kira ente mungkin kayaknya orang ini nih, iya kan? Iya. Sayyidina Umar gak seudon. Sayyidina Umar langsung ke pasar. Mau ngapain? Mau beli pelana. Masuk ke toko, Sayyidina Umar lihat ada pelana yang persis punya dia tadi. Sayyidina Umar tanya, Pak, itu saya mau beli pelana itu. Oh iya boleh, Sayyidina Umar. Sebelum diambilkan, Sayyidina Umar tanya, ini pelana saya tahu ini second, ini bekas. Betul, jujur saja Pak, sebelum saya membeli, ini jujur saja pelana dari mana? Ini Sayyidina Umar tanya sama penjualnya. Kata penjual ini, tadi baru aja, belum ada 5 menit, ada orang kesini. Jual pelana ini. Sayyidina Umar tanya, berapa Anda jual ini pelana? Ini cara bahasa sekarangnya, dimisalkan. Ya, dimisalkan. Tadi saya terima pelana ini seharga 40.000. Saya mau jual ke jenengan 50.000. Untungnya berapa? 10.000. Sayyidina Umar ngomong, ya Allah, rugi sekali tadi orang itu. Padahal saya tadi mau keluar dari masjid. Saya mau kasih orang itu 40.000. Tapi dia pilih jalan dengan jalan yang haram. Seandainya dia tadi sabar sebentar nunggu saya selesai sholat, dapat 40.000 apa? Halal. Karena dia tidak sabar, dapat 40.000 apa? Haram. Berarti artinya apa? Kamu mau dari jalan halal ya dapatnya segitu, mau dari jalan haram ya dapatnya seberapa? Segitu. Kamu mau ngoyo seberapa hebat pun pemikiran Anda, mau sehebat apapun tenaga Anda, Allah bakal kasih segitu. Tapi kayak saya ngomong begini bukan berarti nanti enak-enakan di rumah. Maksudnya, wah lah, udah nggak usah kerja, nggak usah jualan, nggak usah usaha. Dasar Allah nggak mau kasih rezeki, ya kasih rezeki. Enggak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mencari. Tolabul halal fardhun ba'dal fardhah. Mencari rizki yang halal ini hukumnya wajib setelah melakukan kewajiban. Artinya ketika Anda sudah melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, Anda juga untuk melakukan kewajiban yang lain, yaitu mencari rizki. Ya, makanya jangan gini, kalau mencari rizki, jangan jadi alasan. Kenapa ente nggak sholat? Oh iya, nggak sholat kan saya juga karena mencari rizki. Mencari rizki juga ibadah. Jadi alasan nggak mau sholat karena mencari rizki itu hukumnya apa? Ibadah. Jangan begitu. Karena hakikatnya, saya mau tanya nih, seandainya mencari rizki itu bukan ibadah, dagang di pasar mencari rizki itu bukan ibadah, di sawah mencangkul bertani mencari rizki itu bukan ibadah, berbisnis mencari rizki yang halal bukan ibadah, apa jenengan kalian semua ini akan berhenti berbisnis? Apakah kalian akan berhenti bertani? Apakah kalian akan berhenti berdagang? Anda, seandainya ini bukan ibadah pun Anda tetap akan mencari rizki. Seandainya ini bukan ibadah pun Anda akan pernah tetap ke sawah. Seandainya ini bukan ibadah pun Anda akan berdagang. Artinya apa? Jangan jadikan alasan Anda meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan sholat 5 waktu karena mencari rizki juga ibadah. Jangan jadikan alasan. Ya. Kemudian ridho, rela apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho, rela, semua yang Allah berikan kepada kita, kita harus rela. Ridho. Ya. Allah kasih seberapa, kita ridho. Maka Allah akan kasih ketenangan kepada diri Anda semuanya. Tapi kalau Anda nggak ridho yang Allah tentukan kepada kalian semua, Anda selalu akan gelisah. Pasti. Maka ciptakan ketenangan pada diri Anda dengan rela yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Sampai dalam hadis qudsi diterangkan. Hadis qudsi itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tapi tidak masuk pada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi mengatakan, fa in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbak wa badanak.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika kamu ridho, rela yang aku bagikan kepadamu, yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tenangkan badanmu dan aku akan tenangkan pikiranmu. Jadi kalau kamu ridho nih dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah bagikan, Allah akan kasih ketenangan pada diri Anda dan Allah akan kasih ketenangan pada pikiran Anda. Jadi kalau kamu ridho, Allah akan beri ketenangan. Jadi kuncinya di rela dan ridho. Kuncinya di rela dan apa? Ridho dengan Allah yang berikan kepada kita semuanya. Ya. Tentunya dengan ridho dan rela kita usaha, mau usaha jadi sukses, mau jadi bisnis yang sukses, mau jadi silahkan. Intinya Allah berikan kepada kita ridho. Kalau orang dari sedikit saja tidak ridho, niscaya dia sebanyak apapun dia tidak akan ridho. Dia tidak akan rela. Ya, kalau dari hal yang kecil saja kita tidak bersyukur, apalagi yang banyak, tidak akan bersyukur. Makanya syukur itu jangan hanya ucapan alhamdulillah saja, tapi wujudkan dalam kata, wujudkan dalam perilaku, wujudkan dalam wujudkan dalam kegiatan-kegiatan kita, syukur itu. Makanya kadang-kadang kita syukur, tapi hatinya nggak bersyukur. Syukur itu begini nih syukur nih, saya gambarkan nih. Anda makan, biasanya orang bersyukur, contoh-contoh kecil, makan di warung yang enak, yang makannya lezat-lezat, ya kan? Ya, begitu makan, misalnya ini makan sate nih, makan banyak, setelah makan banyak, minum, ada jus, ada berbagai macam makanan. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Senang enggak? Senang. Itu ente lagi syukur. Ente lagi apa? Syukur. Seandainya hal-hal itu terjadi pada hal-hal yang kecil, contoh Anda makan nih di rumah, lagi tidak ada, ini misalnya lagi tidak ada. Mudah-mudahan kita rezekinya lancar semua, sukses semua mudah-mudahan. Misalkan Anda masuk pada rumah, ini misalkan makannya sederhana. Makannya apa? Sederhana, mungkin tempe, telur. Setelah makan, Anda merasakan kesenangan luar biasa. Itu ente lagi syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ente bisa, kebahagiaan yang kecil-kecil ente bisa. Contoh, ngopi, ya Allah rasanya nikmat sekali. Ngopi pagi-pagi ini rasanya bahagia sekali. Ente lagi syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dapat rezeki banyak. Setiap hari dia dapat rezeki banyak. Misalkan nih, tapi hatinya ngerusulah, mungkin belum setoran ini, mungkin belum tercapai ininya. Itu dia ngucap alhamdulillah hanya lisannya bersyukur, hatinya nggak bahagia. Dia berarti kurang bersyukur ini. Maka ciptakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mungkin kita bangun tidur lihat istri kita senyum, kita bahagia, itu sudah syukur ente. Pagi-pagi bisa menyeduh kopi, kita habis sholat subuh minum kopi, kita bahagia, itu ente lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciptakanlah syukur-syukur yang itu tuh, yang apa ya namanya, kalau dalam ada istilah-istilah itu, cuma saya lupa. Jadi aura-aura positif itu bangunkan dari mulai ente bangun tidur, aura-aura positif kembangkan, wujudkan dalam kehidupan setiap hari kita. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia. Wallahu a'lam bishawab.